Ini Hana punya cerita. Kalian lagi apa? Matahari memeluk bulan, part 5. Mari kita mulai. Haru menyiapkan alas tidurnya di kamar sebelah kamar Bongho. Ia diminta berada di tempat itu paling lama sampai seminggu agar pria yang seumuran dengannya itu terbiasa dengan energinya dan bisa menutup pintu energi itu. Ia duduk di atas alas tempat tidur dan memandang ke dinding tipis di sebelahnya. Bongho ya, panggilnya pelan. Bongho merapikan alas tidurnya, menoleh ke dinding di sebelah. Ia sengaja tidur lebih dekat ke pinggir dinding hari itu. Jawabnya, lalu duduk di atasnya. Haru menyelimuti kakinya. Apakah besok di ritual mendoa pada leluhur akan seru? Ia bertanya. Bongho berpikir sejenak. Dulu ketika kecil seru sekali, jawabnya. Tapi sekarang aku jadi malu. Haru menatap dinding antusias. Kenapa? Tidak ada yang mau berteman denganku, jawab Bongho lesu. Anak-anak seusiaku menyebutku anak dukun. Haru tertegun mendengarnya. Tatapannya berubah prihatin. Bongho memandang dinding kertas, tidak mendengar suara. Penasaran ia mendekat ke dinding untuk mendengarkan lebih jelas. Tidak perlu berkecil hati, jawab Haru. Bongho tertegun mendengar suara lembut itu. Sejak masuk SMP tidak ada yang ingin berteman denganku. Mereka berkata aku aneh. Juga karena aku selalu melihat hantu-hantu jahat itu, mereka sering menertawaiku dan menyebutku cari perhatian. Haru menceritakan pengalamannya. Bongho diam sejenak mendengarkan. Ia menghela nafas dalam dan duduk bersila di atas kasur lipat. Aku akan membantumu menutup pintu energimu. Jadi kau tidak akan diganggu hantu jahat itu lagi, janjinya. Haru tersenyum mendengar janji itu. Seperti ada harapan untuknya menjadi normal seperti orang lain. Aku percaya padamu, ucapnya. Karena itu, jika mereka tidak ingin berteman denganmu, mereka yang rugi. Karena mereka tidak punya teman sekeren kau seperti aku, ucapnya. Bongho tertawa kecil. Sudah, ayo tidur. Besok kita harus bangun pagi, ucapnya, dan berbaring. Ya, Haru ikut berbaring dan memejamkan mata. Di ruang praktek tabib Besarwan, ia dan nenek bungsu sedang membahas tentang pintu energi Haru. Tidak akan tertutup rapat, tebaknya. Nenek bungsu mengangguk membenarkan. Dia terlahir seperti itu. Walaupun berhasil ditutup sekarang, pintu itu akan terbuka lagi cepat atau lambat. Tapi Besarwan menghembuskan nafas panjang, tampak memikirkan hal yang sangat berat. Kak, Bongho kita terlahir dengan energi matahari dan anak itu dengan energi bulan. Ucap nenek bungsu membuka suara lagi. Kita semua tahu, bukan kebetulan mereka dipertemukan. Tapi Besarwan menghela nafas dalam dan menatap adiknya. Yin dan Yang adalah pasangan hidup, rekan yang akan selalu bersama, ucapnya memulai. Tapi itu bukan hal yang bisa kita atur. Mereka yang harus memutuskannya. Nenek bungsu menatap tabib Besarwan dalam. Kita bisa memberikan penjelasan tentang apa yang akan mereka hadapi ke depannya, kan? Tabib Besarwan terdiam, lalu memalingkan wajah. Mereka masih kecil. Setelah masalah ini selesai, aku akan mengirimkan Bongho belajar herbal ke Cina. Nenek bungsu hanya menghela nafas dalam dan memandang ke bawah. Bongho sudah kehilangan orang tuanya sejak kecil. Apa kita akan membuatnya besar tanpa keluarga juga? Tidak perlu dibahas lagi, tegas tabib Besarwan. Keesokan harinya, ritual mendoa pada leluhur berjalan dengan khidmat. Banyak warga yang ikut berpartisipasi. Untuk pertama kalinya Haru yang besar di kota besar mengikuti acara ritual seperti itu. Ia duduk di antara pengunjung
ikut meminum ramuan herbal yang sudah disiapkan. Ia langsung meringis menahan pahit begitu meminumnya. Dari tempat duduknya di barisan tabib dan keluarga, Bong Ho menahan tawa melihat reaksi Haru setelah meminum ramuan. Tabib Besarwan mendengar suara Bong Ho dan melirik ke belakang, menyadari cucunya memperhatikan Haru. Ia menghela nafas dalam dan kembali memandang ke depan. Setelahnya, Haru masih memasang wajah menahan pahit saat Bong Ho menghampirinya. Bong Ho menahan tawa dan duduk di sebelah Haru. Kenapa ekspresimu seperti itu? Haru memandang Bong Ho sebal. Kenapa tidak bilang ramuannya pahit sekali? Bong Ho tertawa lucu. Lalu mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Ini. Haru menerima benda itu. Matanya langsung antusias melihat permen coklat. Wah! Ia membukanya dan langsung memasukkannya ke mulut. Manis. Ekspresinya kembali cerah. Namanya juga ramuan herbal, mana ada yang enak, ucap Bong Ho memberitahu. Haru kembali manyun. Tapi aku tidak tahu ternyata sepahit itu. Ramuan itu bisa membangkitkan energi positif di tubuhmu. Jadi aliran darahmu akan stabil dan kau akan jadi lebih sehat, jelas Bong Ho. Haru manggut-manggut. Pantas saja semua pengunjung meminumnya dengan sukarela. Bong Ho mengangguk membenarkan. Tak lama matanya menangkap cahaya temaram keluar dari tubuh Haru. Haru, kenapa? Ia terpaku melihat ekspresi Haru berubah kaget. Haru terpaku dengan mata melotot menatap ke depan. Ada apa? Tanya Bong Ho sedikit panik. Ia memperhatikan sekitar namun tidak melihat apapun. Pria itu menatapku dari balik pagar, ucap Haru ketakutan. Pria? Bong Ho kembali memperhatikan sekitar. Tetap tidak terlihat orang yang dimaksud Haru. Ia melirik tangan gadis itu dan langsung memegangnya. Sedetik kemudian, seperti ada air dingin disiram ke tengkuknya. Ia bergidik dulu dan meringis menahannya. Lalu mengangkat wajah. Ketika itu, apa yang Haru lihat juga muncul di pandangannya. Seorang pria bertubuh gempal beraura gelap, hitam menatap Haru dari balik pagar. Melihatnya saja sudah membuat semuanya merinding. Matanya memandang Haru lagi. Haru mulai menangis ketakutan, membuat cahaya temaram di tubuhnya semakin banyak berpencaran. Haru, jangan seperti itu. Kau mengeluarkan energimu, pinta Bong Ho memberitahu. Haru mendongak memandang Bong Ho sembari menangis. Aku takut. Bong Ho memegang kedua bahu Haru dan menatap matanya lekat. Aku di sini. Kau tidak perlu takut. Kau tidak dengar kata kakek. Aku bisa menutup pintu energimu. Haru terisak-isak. Tapi pria itu menyeramkan sekali. Bong Ho menahan wajah Haru yang hendak memandang pria itu lagi. Tatap aku. Jangan lihat dia. Haru menatap kedua mata Bong Ho. Masih ketakutan. Bong Ho memperhatikan sekitaran Haru panik. Terlalu banyak energi yang terpancar. Membuat energi di sekitar mereka terasa tidak nyaman. Itu berarti semakin banyak energi negatif yang datang. Saat itu, matanya menangkap sesuatu yang bercahaya di dada Haru. Cahaya temaram keluar lebih banyak dari sana. Pintunya, gumamnya sendiri. Haru memandang dadanya bingung. Apa? Ia bertanya. Bong Ho menatap Haru yakin. Aku tahu caranya. Haru mengerutkan dahi tak mengerti. Bong Ho meletakkan telapak tangan kirinya ke dada Haru, tempat di mana cahaya temaram itu keluar banyak. Matanya terpejam dan mengatur pernapasan untuk memusatkan pikiran. Haru merasakan sesuatu yang aneh di kulitnya. Sesuatu yang hangat masuk ke dadanya. Bong Ho. Ia memegang tangan Bong Ho di dadanya. Wajahnya meringis menahan sesuatu. Tabib Besarwan dan nenek bungsu tergopoh-gopoh mencari asal energi negatif yang bermunculan. Namun langkah mereka terhenti melihat perubahan energi di sekitaran Bong Ho dan Haru. Haru memejamkan mata dengan wajah meringis. Bong Ho, sakit, rintihnya. Bong Ho menghela nafas dalam, masih dengan mata terpejam.
Tangannya di dada Haru tidak bergerak. Nenek bungsu mulai khawatir. Ia hendak bergerak menghampiri kedua anak itu. Jangan! Tapi Besarwan menahan adiknya. Energi itu terlalu kuat, bahkan kita tidak akan bisa mengatasinya, ucapnya. Nenek bungsu tertegun, lalu menatap kedua anak itu lagi. Haru memejamkan mata, tampak kesakitan. Perlahan kesadarannya menurun. Tangannya yang sejak tadi mencengkram tangan Bongho di dada terlepas dan jatuh terbaring ke bawah. Begitu telapak tangannya terlepas dari dada Haru, tubuh Bongho melemah dan jatuh ke sisi lain. Oh! Nenek bungsu berlari menghampiri kedua anak itu. Coba. Penasaran gak sih yang terjadi selanjutnya? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berjumpa di part selanjutnya. Hanane Kosuki yang bersuara